Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu fiqhi, masih dalam baca kitab atau matan Umdatul Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, masih dalam babul ibadat, dalam kitabus salah. Dan kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab atau pembahasan tentang salat berjamaah, ya. Dan juga sebelumnya pembahasan tentang mengqadha salat yang telah luput atau berlalu, sekaligus penjelasan tentang tertibnya atau susunannya. Hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang mengisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada perang Khandaq atau perang Ahzab, seraya mengeluhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang keadaannya dengan berkata, "Ya Rasulullah, ma kittu usalliya al-asra hatta kadat asy-syamsu taghrub." Wahai Rasulullah, saya belum salat asar sampai matahari ini sudah mau terbenam. Kemudian Nabi berkata, "Wallahi ma sallaituha." Demi Allah wahai Umar, saya juga belum salat. Kemudian kata Umar menjelaskan apa yang ia lakukan setelahnya. Beliau berkata, "Faqumna ila Buthan." Kami pun berdiri menghadap ke Buthan. Buthan ini kiblatnya mengarah ke Buthan, wadi, lembah di negeri Madinah, dan ini kiblatnya pada waktu itu. Kemudian Nabi berwudu dan para sahabat pun berwudu, kemudian mereka sholat berjamaah. Di waktu matahari telah terbenam. Waktu apa ini? Maghrib. Tapi sholat yang pertama dia lakukan sholat asar. Setelah itu baru mereka sholat maghrib. Syahid dari hadits, disyariatkannya mengqadha atau mengganti salat yang telah berlalu, baik itu karena lupa atau udzur yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hinama dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa, maka hendaknya dia salat tatkala dia mengingatnya. Namun perlu diperhatikan ikhwas sekalian, mengakhirkan salat ini pembahasan yang rumit. Maksudnya tidak gampang seseorang mengakhirkan salat kecuali dengan udzur yang syar'i. Lagi pula pada hadits ini terjadi sebelum diturunkannya syariat salat khauf, salat dalam keadaan takut, termasuk dalam keadaan berperang. Kenapa kita katakan demikian? Karena tatkala syariat salat khauf telah turun, tidak boleh lagi seseorang mengakhirkan salat walaupun dalam keadaan khauf sekalipun, seperti dalam peperangan. Dan syahidnya di sini itu tadi, disyariatkannya mengqadha salat kalau dia telah berlalu, dan juga faedah yang kedua, cara mengqadha salat itu. Seperti kita contohkan kemarin, orang yang tertidur dari salat subuhnya dan dia juga tidak ingat bahwa dia telah salat subuh atau belum. Akhirnya dia terbangun di siang hari, azan salat duhur. Baru dia ingat, ternyata saya belum salat subuh. Qadha atau tidak? Qadha, karena dia lupa, dia tertidur dari salatnya, dia ganti salatnya, dia salat pada waktu itu. Yang mana duluan dilaksanakan? Qadha atau salat hadirah? Qadha dulu, baru salat yang hadir pada waktu itu.
atau yang masuk waktunya pada waktu itu. Tapi kemarin kita sebutkan ya, penjelasan oleh para ulama, ini kalau selama waktunya tidak sempit atau selama waktu itu memungkinkan. Maksudnya apa? Kalau waktu tidak memungkinkan atau waktu itu sempit, misalkan pada seorang lelaki yang wajib baginya sholat berjamaah, adzan duhur, waktu antara adzan dan iqamah anggaplah 5 menit. Kalau dia mampu lakukan qadanya di situ, dia qada. Tapi kalau tidak mampu, qomat telah dikumandangkan. Manusia telah berdiri mendirikan salat. Yang mana yang dia lakukan dulu? Salat hadir dulu. Maksudnya yang masuk waktunya, salat duhur dulu. Kenapa? Karena kalau salat duhur telah lewat, tidak dapat lagi jamaah duhur. Sedangkan salat subuh, mau dia sebelum berjamaah dan setelah berjamaah tetap boleh dilakukan. Paham ini? Paham tidak? Iya. Kan kalau sholat jamaah anda bisa antum kodok. Paham ini? Tapi ikut dulu sama-sama berjamaah. Untuk apa? Sholat kodok tadi. Duhurku saya mau kodok. Nggak bisa. Ya. Hadits yang berikutnya ada 3 hadits yang setiap dari hadits ini akan berbicara tentang sholat berjamaah. Hadits yang pertama, hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Syahidnya menjelaskan tentang keutamaan dari sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Hadits berikutnya sama, hanya saja di hadits berikutnya ini menjelaskan keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendiri berserta dengan sebabnya atau apa pahalanya, beserta dengan penyebutan pahala atau ganjarannya. Di antara ganjaran yang disebutkan, kasih besar suara tak. Ada berapa yang disebutkan? Ada 4. 2 pertama ini ganjaran pada saat dia melakukan perjalanan ke masjid, dari rumah ke masjidnya. Dan 2 berikutnya pada saat dia telah melakukan sholat berjamaahnya. Pada saat dia berjalan ke masjid, disebutkan dalam hadis setiap langkah yang ia langkahkan ada 2 keutamaan. Meningkatkan atau meninggikan derajatnya di sorga dan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Begitu dia sholat, jelas dia dapat pahala sholat. Setelah dia sholat, para malaikat akan terus memohonkan ampunan, rahmat, keberkahan, dan sebagainya. Doa dari malaikat kepada Allah untuknya. Dan ditambah lagi, kalau dia duduk dari sholat, menunggu sholat berikutnya, apa yang akan didapatkan? Pahala sholat itu selama dia menunggu di tempat sholatnya. Paham ini? Ya. Kemudian hadits yang terakhir, hadits Abu Hurairah ya, radhiyallahu taala anhu, menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah khususnya bagi laki-laki. Khususnya bagi laki-laki. Kemarin kita sebutkan perselisihan para ulama, di antara mereka ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Yang pertama tadi, salatul al-jamaah afdal min salatil fadhi. Jadi mereka mengatakan salat berjamaah itu Nabi tidak perintahkan. Nabi hanya sebutkan sebagai ala sabilil afdaliyah, di atas bentuk yang lebih afdal saja. Jadi Nabi tidak perintahkan sallu jamaah. La. Nabi hanya mengatakan salat berjamaah itu lebih baik, lebih utama, lebih banyak pahalanya. Maka mereka mengatakan kalau begitu sunnah muakkadah. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan tidak. Dia wajib, tapi wajibnya kifayah. Kalau sebahagian orang sudah melakukannya, maka jatuh dan gugur dosa bagi sebagian yang lainnya. Ya, seperti misalnya kita di sini, kalau sudah ada santri yang melakukan sholat jamaah, tidak wajib bagi warga yang lain. Itu maksudnya. Dan kedua pendapat yang pertama ini batil, tidak diterima. Ya, walaupun ada dalil, tapi ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan akan pendapat yang ketiga, yaitu wajibnya sholat berjamaah. Dalilnya hadits Abu Hurairah. Mana syahidnya?
Tatkala Nabi berucap, saya ingin sekali salat ini atau adzan ini dikumandangkan. Kemudian ada orang yang memimpin manusia, mengimami mereka dalam salat berjamaah. Ada saya, kata Nabi, saya akan pergi bersama sekumpulan lelaki, bersama obor di tangan mereka, dan akan membakar rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Nah, kemarin kita sebut sisi pendalilannya, bahwa tatkala ada perbuatan yang ditinggalkan, kemudian diancam orang yang meninggalkan perbuatan tersebut dengan azab, hukuman, dan yang semisal dengannya, menunjukkan bahwa perbuatan yang ditinggalkan itu tadi adalah kewajiban. Itu sudah kaidah usul itu. Ya. Jadi nanti dalam ilmu usul kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perintah yang wajib dalam syariat. Ya, di antara bentuk perintah yang wajib seperti perintah itu sendiri, fi'il amr. Nah, dari situlah kita ambil dalil pengwajiban salat. Wa aqimu as-shalah. Kalau antum ditanya, dari mana antum ambil wajibnya salat dari aqimus shalah? Nah, baca kaidah usulnya. Ya, al-aslu fil amri yufidul wujub. Asal dari amr, perintah itu maknanya wajib. Sekarang wa aqimu as-shalah. Dia datang dalam bentuk apa? Perintah. Perintah untuk salat. Tadi kaidahnya, setiap perintah terhadap sesuatu asalnya menunjukkan wajib. Berarti diperintahkannya salat dalam ayat menunjukkan bahwa salat di antara juga yang menunjukkan akan perintah yang wajib bukan hanya perintah itu sendiri, tapi perbuatan yang orang yang meninggalkannya akan diancam dengan adab, siksaan, hukuman, dan yang semisal dengannya. Seperti ini. Nabi menghukum orang-orang yang tidak salat berjamaah dengan apa? Nabi ingin membakar rumah-rumah mereka karena tidak pergi salat berjamaah. Tadi kaidahnya, perbuatan yang ditinggalkan yang bisa menghasilkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya, berarti perbuatan itu wajib. Karena salat berjamaah dihukum orang yang meninggalkannya dengan akan dibakar rumahnya, berarti menunjukkan salat berjamaah. Paham pendalilannya? Nah, itu supaya kalau nanti antum ditanya mana dalilnya, Nabi mengatakan sallu jamaah, ada enggak dalil? Ini dalil yang salah satu dalil yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama untuk merajihkan pendapat bahwa salat jamaah wajib bagi laki-laki. Makanya yang merasa bukan laki-laki silahkan salat disahkan, tapi saya bukan akhwat di sini. Nah, yang adanya sakan ikhwah. Sekarang kita masuk ke dalam hadits berikutnya, dan ini juga pembahasan baru, masih seputar salat berjamaah, tapi lebih khususnya hadits ini akan membahas tentang hukum jamaah bagi wanita. Makanya di sebagian syarah diberikan judul Babu Hudurin Nisa'i al-Masjidah. Babu Hudurin Nisa'i al-Masjid. Bab tentang hukum wanita yang hadir ke masjid, ya tentunya untuk salat berjamaah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi alaihi salatu wassalam qala idza sta'danat ahadakum imra'atahu aw imra'atuhu ila al-masjid fala tamna'aha. Dari Abdullah bin Umar. Siapa ini? Anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, kalau ada salah seorang dari istri-istri kalian, para sahabat, yang ista'dzanat, meminta izin kepada kalian untuk apa? Ilal masjid, berangkat ke masjid untuk melakukan apa ini? Salat berjamaah. Kata Nabi, fala yamna'ha, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian melarangnya. Qala, kemudian Ibnu Umar pun berkata, faqala Bilal ibn Abdullah. Bilal ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Siapa ini? Anaknya Abdullah ibn Umar. Cucunya Umar bin Al-Khattab. Jadi tatkala Ibnu Umar meriwayatkan hadits ini, menyampaikan hadits ini, dia menyampaikan di antara anak-anaknya. Jadi di antara anak Ibnu Umar
ada yang menyaksikan ayahnya menyampaikan hadits ini. Salah seorang di antara anak-anak beliau, Bilal ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab, dia mengomentari seraya berkata, wallahi lanamna'uhunna. Demi Allah, kami akan melarang mereka. Siapa mereka ini? Istri-istri kami. Bapaknya sudah sampaikan hadits, Nabi melarang wanita yang minta izin sholat ke masjid. Dia bilang, tidak, kalau saya tetap akan melarangnya. Qala, kemudian berkata, fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'a. Maka Abdullah, bapaknya, pun menghadap kepada anaknya karena kaget dengan ucapan anaknya. Dia menghadap kepada anaknya, fasabbahu sabban sayyi'a. Dia pun mencela, mencaci anaknya dengan cacian yang luar biasa. Disebutkan oleh para ulama, jangan sampai kita salah pahami, Bilal ibn Abdullah bukan berarti dia menentang ucapan Nabi SAW yang disebutkan oleh ayahnya. Tapi disebutkan oleh para ulama karena di zaman beliau ini itu sudah mulai tersebar fitnah wanita. Mulai tersebar wanita yang membuka auratnya, kemudian yang berdandan dan berhias keluar dari rumahnya. Oleh karena itu dia berbicara sesuai dengan keadaan di negerinya pada waktu itu. Makanya Bilal dia bilang, wallahi demi Allah saya tetap akan melarang mereka. Kenapa? Karena itu tadi. Melihat kondisi di negerinya pada waktu itu. Dan Abdullah bin Umar malah menyangka bahwa anaknya menentang dari sabda Nabi SAW, makanya beliau dikatakan mencaci anaknya. Jadi jangan disalahpahami ya. Jadi ini hanya kesalahpahaman di antara mereka para sahabat. Paham ini? Kemudian ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Dan dikatakan bahwa saya belum pernah mendengar Abdullah bin Umar mencaci anaknya dengan cacian yang seperti itu. Waqal, Ibnu Umar pun berkata, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'uhunna. Bagaimana engkau wahai Bilal, anakku, kata Ibnu Umar, saya sudah sampaikan kepadamu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kau berkata apa yang sebaliknya. Apa kata Nabi? Fala yamna'ha. Nabi bilang jangan sekali-kali kalian larang istri-istri kalian. Datang Bilal, dia bilang apa? Wallahi lanamna'uhunna. Marah Ibnu Umar. Wa fi lafdhin li muslimin la tamna'u ima Allahi masajidallah. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali kalian melarang ima Allah, hamba-hamba Allah dari kalangan wanita. Jangan sekali-kali kalian melarang mereka dari masjid Allah. Inti dari hadits menyebutkan tentang atau ingin menjelaskan tentang hukum salat berjamaah bagi wanita di masjid. Zahir dari hadits, hukum salat berjamaah bagi wanita di masjid itu apa? Boleh saja. Mubah. Sebagian ulama ada yang mengatakannya sunnah. Ya kan? Tapi selama dia meminta izin kepada suaminya. Karena namanya wanita itu apalagi namanya, bolehnya dia keluar dari rumahnya itu atas izin suaminya. Atas izin suaminya. Dan memang para ulama berselisih dengan perselisihan yang cukup kuat di dalam permasalahan sholat berjamaah untuk wanita di masjid. Para ulama berselisih di antara mereka, ada yang membolehkan sholat berjamaah untuk wanita secara mutlak. Kenapa dikatakan secara mutlak? Karena akan ada pembahasan atau pendapat yang lain yang mengatakan boleh untuk wanita tapi dengan syarat wanita tua, sudah nenek-nenek, yang tidak bisa menyebarkan fitnah lagi. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan boleh bagi wanita secara mutlak.
selama, ingat, dengan syarat aminat minal fitnah, dia aman dari fitnah. Maksudnya apa? Tidak ada ikhtilat. Dia bisa mencari jalan atau ada jalan untuknya khusus untuk wanita, dan dia juga jalan bersama dengan wanita yang lainnya. Dia menempuh sebab-sebab yang bisa menghindarkan dari fitnah. Wa illa, kalau tidak, boleh atau tidak? Tidak. Kalau tidak aman dari fitnah, boleh atau tidak? Oi, tidak. Amal menghayal. Seperti nonton film horor saja. Ini yang pertama. Yang kedua, lawan dari pendapat yang pertama. Dia mengatakan tidak boleh secara mutlak. Maksudnya apa? Mau aman dari fitnah, mau tidak aman dari fitnah, mau orang tua, anak muda, tidak boleh. Paham ini? Kalau yang pertama kan tadi boleh. Ya kan? Secara mutlak maksudnya untuk orang dewasa, nenek-nenek, perempuan muda, gadis, terserah. Tapi dengan syarat aman dari fitnah. Yang kedua, tidak boleh secara mutlak. Lawannya yang pertama. Yang ketiga, boleh, tapi hanya untuk orang tua. Kenapa dibolehkan hanya untuk orang tua? Karena aman dari fitnah. Ya. Walaupun di zaman sekarang, waliyadzubillah, nas'alullah al-afiyata wassalama, orang tua pun berzina. Iya kan? Tidak pernah nonton berita. Antum tinggal di mana? Dan pendapat yang rajihnya, salat berjamaah bagi wanita di masjid boleh. Siapapun wanitanya. Tapi dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Dan di antara bentuk sebab-sebab yang bisa menghantarkan seorang wanita aman dari fitnah, itu jangan dia memakai wewangian, kemudian jangan dia berjalan sendiri, jangan dia berjalan di jalannya para lelaki, ya, dan sebab-sebab yang lainnya yang mungkin bisa melindungi seorang wanita dari fitnah. Namun bersamaan dengan itu juga ikhwas sekalian perlu diperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir. Allah yang paling tahu tentang hamba-hambanya. Allah yang paling tahu tentang hamba-hambanya. Maka Allah mewajibkan salat jamaah bagi laki-laki itu dengan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan wanita untuk tinggal di rumahnya itu pasti juga dengan hikmah. Di antara hikmahnya apa? Itu tadi, menjadikan wanita itu aman dari fitnah. Makanya asal dari hukum salat wanita itu afdolnya dia salat di rumahnya. Afdolnya dia salat di rumahnya. Sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan kemarin, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita yang mengeluhkan kepada Nabi bahwa dia ingin sekali salat bersama Nabi berjamaah di Masjid Nabawi. Hanya saja antara rumah dengan masjid itu jauh. Sampai akhirnya Nabi SAW bersabda, berkata kepada wanita ini, salatuki fi baitiki khairun min salatuki fi masjidi hada. Ketahuilah bahwa salatmu di rumahmu, ya, di sebagian riwayat disebutkan fi manziliki, di tempatmu, kediamanmu, itu khairun, lebih baik, min salatuki fi masjidi hada, daripada engkau harus salat di masjidku ini. Masjid apa? Nabawi. Tapi ini kita berbicara kalau misalkan dia ingin sekali-sekali salat berjamaah, boleh enggak dilarang? Enggak. Kita larang kalau terjadi fitnah. Kalau dia aman dari fitnah, kita bolehkan. Taib. Ini inti dari hadits. Dan juga ingat tadi ya, perempuan itu boleh, tapi dengan syarat dia harus, iya, dan juga dia harus minta izin sama siapa? Suaminya, bukan satpam kompleks. Sama suaminya. Ingat ini. Hadits berikutnya
Dan hadits ini akan membahas tentang salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-jumu'ati wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat dan 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang lainnya, fa ammal maghribu wal isya wal fajr wal jumu'ah fa fi baitihi. Di sebagian riwayat disebutkan, adapun salat maghrib, isya, fajar, subuh atau Jumat, maksudnya apa ini? Salat sunnahnya. Paham ini? Adapun salat sunnah maghrib, isya, subuh dan Jumat, maka Nabi melakukannya di rumahnya. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dan pada lafaz yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, anna Ibnu Umar qala, bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata, haddatsani Hafsah, Hafsah meriwayatkan kepadaku. Siapa Hafsah? Saudarinya. Itu Hafsah binti siapa? Umar. Abdullah ibn Umar, saudarinya. Anna Nabi alaihi salatu wassalam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajra au fajru wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala Nabi alaihi salatu wassalam fiha. Ini pembahasan yang lanjut ini. Dan di sebagian riwayat Bukhari, Ibnu Umar pernah berkata bahwa Hafsah meriwayatkan kepadaku bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dahulu itu pernah salat 2 rakaat dengan salat yang ringan setelah terbitnya fajar, dan pada waktu itulah di mana waktu yang saya tidak pernah berani masuk kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Syahid dari semua hadits atau hadits dan riwayat-riwayat ini menyebutkan tentang sunnah atau salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang digandengkan dengan salat wajib. Disebutkan di sini ada berapa? Berapa di sini? Kita hitung. Duhur berapa? 4. 2 sebelum, 2 setelah. Asar? Berapa asar sini? Tidak ada asar. Tidak ada asar ya? Tidak disebutkan. 2 setelah Jumat. 2 setelah maghrib. 2 setelah isya. 2 setelah yang paling terakhir tadi. Sebelum apa? Sebelum subuh ini. Jadi inti dari hadits ini menjelaskan tentang sunnah rawatib yang 12. Hanya saja para ulama di sini berselisih karena banyak dalil-dalil lain yang juga datang menjelaskan tentang salat sunnah rawatib. Nah, akan kita sebut tentang perselisihannya. Yang intinya sekarang yang beliau bawakan ada 12. Dan itu telah kita sebutkan, 4 pada salat duhur sebelum dan setelahnya, 2 setelah salat Jumat, 2 setelah maghrib dan isya. Berarti sudah 10. Dan 2 sebelum salat subuh. Perlu kita syarah sedikit. Apa maksud kana Nabi alaihi salatu wassalam yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr? Nabi dahulu salat 2 rakaat. Maksudnya sajdatain 2 sujud, 2 rakaat. Khafifatain dengan salat yang ringan. Ba'da ma yatlu'u al-fajr. Setelah terbitnya fajar. Maksudnya fajar di sini apa? Waktu subuh. Fajar shadik. Berarti salat sunnah yang diinginkan setelah salat subuh atau sebelum? Sebelum salat subuh.
Paham cinta? Jadi berapa total semua? 6 sholat berapa rakaat? 12 rakaat toh? Ya Allah. Berapa rakaat totalnya? 12. Duhur 4. Jumat, Maghrib, Isya, sebelum subuh berapa? 12. Maunya begini ya. 12. Hanya saja di sini para ulama berselisih dikarenakan banyaknya dalil yang juga datang menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Dan beliau di sini memasukkan sholat Jumat. Dan akan datang juga perselisihan para ulama, perselisihan yang sangat panjang tentang sholat Jumat. Apakah ada sholat sunnah rawatib pada sholat Jumat? Dan itu pun kalau ada di mana? Sebelum atau setelah? Para ulama berselisih di sebelum dan setelahnya. Ada yang mengatakan sampai 5 pendapat mereka berselisih. Tapi intinya sekarang kita pahami bahwa sholat sunnah rawatib ada berapa? Ada 12. Baik. Sekarang kita sebutkan perselisihan yang tadi itu. Kita masukkan sedikit pembahasan tentang sunnah rawatib. Berapa sebenarnya jumlahnya? Maka para ulama berselisih pendapat, di antara mereka ada yang mengatakan dia berjumlah 10 rakaat. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Begitu pula 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini qaul yang pertama. Ini adalah qaul Al-Hanabilah dan sebahagian orang-orang Syafi'iyah. Haditsnya atau dalilnya hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ibnu Umar pernah berkata, hafidtu minan Nabi alaihi salatu wassalam asyra raka'atin. Saya pernah menghafal dari Nabi alaihi salatu wassalam 10 rakaat. Kemudian beliau berkata, raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla salatis subh. Dijelaskan. 5 ini 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat Ini pendapat yang pertama. Yang kedua mengatakan 8 rakaat. Pendapat yang kedua. Dan mereka berdalilkan dengan dalil ini salah satunya. Karena dalil sini hanya menyebutkan berapa? 8 di luar Jumat. Duhur 4. Berapa lagi? Maghrib 2. Kemudian enggak ya? Di sini 10 juga ya? Taib, 10. Ada dalil yang lain mereka sebutkan dari kalangan orang-orang Syafi'iyah. Ada pendapat yang ketiga, dan ini yang rojihnya dan ini yang beredar sekarang. Yang masyhur di antara kita ada 12 rakaat. Dalilnya jelas. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, la yada au kana Nabi alaihi salatu wassalam la yada arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghada, akhrajahu al-Bukhari. Ini tambahan dari hadis sebelumnya. Hadis yang kita ambil tadi Ibnu Umar berapa? 10 kah? Sekarang dia bilang di sini arba'an qabla adh-dhuhri. 4 sebelum duhur. Tadi berapa? 2. Ditambah berapa berarti? 2. Berarti berapa semua? 12. Hanya saja di sini disebutkan 2 rakaat sebelum goda. Sebelum goda ini subuh. Berarti rakaat fajr. 12 semuanya. Dan ini yang rojihnya dipilih oleh para ulama. Di antaranya
sebagian orang-orang Syafi'iyah dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, ini dalilnya jelas dan inti dari hadits ini yaitu tadi masyru'iyat disyariatkannya salat sunnah rawatib 12 rakaat. Kalau dalam hadits 12 rakaat dengan rakaat sebelum atau setelah salat Jumat. Hadits berikutnya kita selesaikan di sini, hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah berkata, "Lam yakunin nabiyyu alaihi salatu wassalam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajr." Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah asyaddu ta'ahudan, menjaga nawafil dengan sekuat-kuatnya daripada 2 rakaat salat subuh. Maksudnya di antara salat-salat sunnah rawatib tidak ada yang paling Nabi jaga kecuali salat sunnah subuh. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang lainnya, li muslimin, dalam riwayat Muslim, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, beserta apa yang ada di dalamnya. Hadits ini masih membahas tentang sunnah rawatib, hanya saja hadits ini hanya ingin menjelaskan di antara sunnah rawatib yang 12 yang paling afdalnya dan yang paling Nabi alaihi salatu wassalam jaga adalah salat sunnah sebelum subuh. Sampai dikatakan di antara faidahnya, dia khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ya. Ini subhanallah di antara keutamaan juga yang mungkin sebahagian bahkan kebanyakan dari kita lalai darinya. Mungkin karena keenakan tidur atau mungkin karena satu dan lain hal. Padahal kadang kita tidak tahu, kita membaca dari kitab, dari hadits, dari ayat, ternyata faidah yang kita tinggalkan itu lebih baik dari apa yang kita kira. Nah, seperti salat sunnah 2 rakaat, ini 2 rakaat. Bahkan disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam di hadits sebelumnya, yusalliya sajdataini khafifataini. Beliau meringankan salat subuh itu. Disebutkan oleh para ulama, kenapa? Karena saking pentingnya salat subuh, Nabi ringankan supaya tidak memberatkan kepada umatnya, supaya tidak ada yang beralasan tentang salat sunnah sebelum subuh ini. Maka Nabi ringankan. Menunjukkan akan apa? Nabi mendorong umatnya untuk melakukannya. Walaupun dengan salat yang ringan, maksudnya ringan pendek, tidak usah baca yang panjang. Dan memang dalam hadits yang lain, Nabi SAW kalau salat sunnah qabliyah fajar itu, beliau itu paling sering membaca 2 surah. Apa itu? Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Mungkin ini yang kita bisa ambil hari ini. Untuk pembahasan berikutnya kita akhirkan pekan depan bersamaan dengan masail yang berkaitan dengan pembahasan yang telah kita sebutkan. Terutama pembahasan tentang sholat berjamaah bagi wanita. Ini kita akan bahas dan tambahkan masail di pertemuan yang berikutnya. Karena banyak masail, hanya saja jangan sampai itu memberatkan kalau kita bawakan sekarang. Kita akhirkan pertemuan berikutnya insyaallahu ta'ala. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم آمين.